Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad sore 3 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema menangis karena Allah bersama sahabat ilmu Darmais. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya afiat, keselamatan, kesehatan, dan dari datangnya tiba-tiba musibah dan seluruh kemurkaan-Mu. Kami berlindung seluruhnya dari hal tersebut. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para profesor, para tenaga kesehatan, seluruh warga sahabat ilmu Darmais, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan juga tidak lupa kepada moderator Pak Dr. Juki hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang al-buka'u min khasyatillah. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati hafizakumullahu taala, poin pertama yang ingin kita bahas adalah tentang apa itu menangis. Tentunya menurut Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis adalah sebuah fitrah manusia. Fitrah artinya sifat asal atau sifat bawaan. Sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir ketika menafsiri surat An-Najm ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan bahwasanya dialah Allah yang membuat seorang manusia tertawa dan seorang manusia menangis. Kata Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir di abad ke-7 Hijriah, dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan ay qadha asbab adh-dhahki wal buka. Allah lah yang telah menetapkan sebab-sebab tertawa dan menangis. Kemudian Atha bin Abi Muslim mengatakan yang dimaksud dengan Allah membuat tertawa dan menangis, yakni afraha wa ahzana. Allah yang telah membuat manusia
gembira dan sedih. Karena al-farahu yajlibu adh-dhahk wal huznu yajlibu al-buka. Kegembiraan mendatangkan tersenyum dan tertawa, sedang mendatangkan tawa dan senyum maksud saya, dan kesedihan mendatangkan tangisan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menangis secara asal hukumnya adalah, kalau kita lihat dari sisi hukum fikih, hukum menangis dalam hukum fikih Islam dia adalah mubah. Mubah artinya sesuatu yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Kenapa demikian? Karena tadi dia adalah fitratun basyariyah, fitrah manusia. Seorang manusia tidak sanggup untuk menahan air matanya tertetes dan menangis, kecuali satu. Ingat, kecuali satu. Menangis yang asal hukumnya mubah menjadi haram adalah apabila dengan menangisnya dia menggerutu, tidak puas atau murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya. Maka pada saat itu menangisnya berubah hukumnya dari mubah menjadi haram atau minimal makruh. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb, walakin yu'adzibu bihadza," wa asyara ila lisanihi aw yarham. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena air mata yang tertetes, karena dia perkara mubah, sebuah fitrah manusia, sifat bawaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah juga tidak menyiksa karena sedihnya hati. Jadi kalau seandainya ada kita mendapatkan musibah, entah itu kekurangan harta, kekurangan makanan, ataupun orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian air mata berlinang, hati sedih, ini tidak tercela. Yang tercela adalah apabila lisannya berkata yang kotor. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat beliau. Ketika itu beliau menggendong Ibrahim, anak beliau yang baru belasan bulan meninggal di pangkuan beliau. Kemudian beliau ditanya, "Ma hadzal buka? Wa qad nahana 'anil buka." Kenapa dengan tangisan ini? Engkau telah melarang kami untuk menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna." Sesungguhnya air mata berlinang dan sesungguhnya air mata berlinang dan hati sedih, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menangis hukumnya mubah dan sedih hukumnya boleh. Menangis hukumnya mubah dan sedih hukumnya boleh. Tetapi yang terlarang adalah seseorang kemudian mengucapkan hal-hal yang terlarang dalam agama Islam akibat dia terlalu sedih, akhirnya menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum menangis secara asal hukum. Mohon maaf para dokter, para profesor, saya mau membetulkan sesuatu.
Ya, karena live-nya live sendiri, jadi kalau ada sesuatu harus pribadi. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para dokter, profesor dan tenaga kesehatan seluruhnya, sahabat ilmu Darmais yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas tentang macam-macam menangis. Apa saja macam-macam menangis? Macam-macam menangis di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dan ini kitab sangat luar biasa, dan saya nasihatkan kepada sahabat ilmu Darmais, apabila kita lagi sedih, kita lagi kosong, kita lagi tanpa tujuan, kadang ada orang mager, malas apa gitu, maka silahkan baca kitab ini. Kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab nama aslinya Zadul Ma'ad, bekal akhirat, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau menjelaskan di situ, salah satu penjelasan beliau adalah macam-macam menangis. Yang pertama yaitu bukaul khauf, menangis karena takut. Yang kedua, bukaul rahmah, menangis karena kasih sayang. Yang ketiga, bukaul mahabbah, menangis karena cinta. Yang keempat, bukaul farah, menangis karena gembira. Yang kelima, bukaul jaza' inda wurudil alam, menangis karena kesakitan, karena mendapatkan rasa sakit pada tubuh. Yang keenam, bukaul huzn, menangis karena sedih atas sesuatu. Dan yang ketujuh, bukaul khawr wad-dha'f, menangis karena lemah. Yang kedelapan, bukaun nifaq, menangis karena kemunafikan. Yang kesembilan, bukaul muwafaqah, menangis karena mengikuti orang lain menangis. Kalau kita ingin contohkan dari hal-hal yang tadi, bukaul khauf di antaranya ini menarik ini. Mudah-mudahan bisa kita contoh. Menangis karena takut. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita bahas nantinya. Salah satu contohnya adalah ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau tidur di pangkuan istrinya. Kemudian beliau menangis. Kemudian setelah itu istrinya ikut menangis. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Rawahah, ma abkaiti, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian istrinya menjawab, ra'aituka tabki fabakaitu, aku melihat engkau wahai suamiku yang sedang tiduran di pangkuanku menangis, maka aku pun ikut menangis. Semestinya suami istri seperti ini, agar senantiasa selalu langgeng sakinah mawaddah dan rahmah, saling tenggang rasa antara suami dan istri. Saya beri contoh nih. Kemarin saya dapat curhatan dari seorang perempuan. Saya habis marah besar Ustadz dengan suami. Oh, kenapa Bu? Karena suami saya tidak bekerja, mungkin dia kena PHK atau yang semisalnya, dan saya bekerja. Kemudian saya terlambat pulang setengah jam saja. Suami saya marah-marah. Padahal saya sedang capek-capeknya. Kemudian suami saya menghina-hina keluarga saya. Akhirnya sang istri pun melunjak marah. Nah, semestinya antara suami istri harus tenggang rasa. Ya. Kita kembali ke permasalahan tadi. Maka sang istri mengatakan, aku melihat suamiku menangis, maka aku pun ikut menangis. Maka sang suami Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bercerita, sebab aku menangis adalah
Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dalam surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Allah telah memberitahukan kepada kita, kita semua pasti datang ke dalam neraka. Ini ayat adalah tentang sirat. Sirat itu adalah jalan yang dibentangkan di atas api neraka jahanam. Semua manusia akan lewat sesuai dengan amalnya. Ada yang jatuh, ada yang tercabik-cabik, ada yang terbakar, ada yang selamat sesuai dengan amalnya. Allah memberitahukan berdasarkan ayat ini, semua dari kita akan lewat jembatan tersebut, sirat tersebut. Kemudian, tetapi kata Abdullah bin Rawahah di ayat yang ke-72, Allah menegaskan summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Ini yang membuat beliau menangis. Kita pasti datang neraka, tetapi kita belum diberitahukan apakah kita termasuk yang selamat saat melewati sirat atau tidak. Nah, ini namanya bukaul khauf, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukaur rahmah, yaitu menangisnya seorang seorang ayah, ibu atas penyakit atau keburukan yang diderita oleh anaknya. Kemudian menangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya selamat. Ini namanya tangisan kasih sayang. Kemudian bukaul mahabbah, menangis karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur. Orang yang saling mencintai karena kecintaan kepadaku, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di tempat yang tinggi di akhirat, di dalam surga yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Para nabi dan orang-orang mati syahid, mereka iri dengan kedudukan orang tersebut. Salah satunya adalah saling menangis, bertemu karena Allah dan berpisah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukaul farah, yaitu menangis karena saking gembiranya. Seperti seseorang menangis karena diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian diboikot oleh Rasulullah SAW 30 hari, ditambah 10 hari lagi. Tidak disalami, tidak ditoleh, tidak dibicaraai oleh Rasulullah SAW. Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang ayat yang memberitahukan taubat mereka diterima. Kemudian menangis mereka. Kemudian menangis karena rasa sakit. Ini sering kita rasakan. Sakit kepala, sakit gigi, sakit badan, dan seterusnya. Menangis karena sedih. Sedih mungkin karena kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, diwafatkan orang yang dicintai, kehilangan makanan, pakaian, dan seterusnya. Kemudian menangis karena lemah, tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Seperti mudah-mudahan kita diberikan afiat seluruhnya. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bih. Orang-orang yang diberikan penyakit COVID-19 dan qadarullah mereka adalah orang tua ataupun yang punya komorbid sehingga sangat lemah. Akhirnya mereka menangis karena saking tidak sanggupnya untuk menahan rasa sakit yang mana mungkin bernafas
hanya dari lubang jarum yang mereka rasakan, sebagaimana cerita-cerita orang yang penyintas. Kemudian menangis kemunafikan. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, menangis karena kemunafikan. Kemudian yang terakhir, menangis karena mengikuti yang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini ada perkara menarik, dan saya berpesan kepada para profesor, para dokter, tenaga kesehatan sekalian, sahabat ilmu Darmais, silahkan cari ini dalam hidup Anda, walau satu orang, yaitu seorang yang Anda temani karena Allah. Seorang yang Anda temani karena Allah, silahkan cari. Mungkin satu orang ini kelak yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita, akhirnya kita diampuni oleh Allah saat kerabat-kerabat terdekat kita lari dari kita. Dalam surat Abasa Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Seseorang lari dari saudaranya, saudara kandungnya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak istrinya, tidak bisa nolong. Ternyata ada teman-teman yang dia cintai karena Allah, benar-benar bercinta karena Allah. Ya, bukan berarti cinta seperti orang gay ataupun lesbi, tidak. Dia mencintainya karena Allah, bukan cinta yang haram, tidak. Tetapi dia mencintainya karena Allah. Seorang Muslim mencintai orang lain, mencintai seseorang karena Allah. Dia ingin bertemu hanya karena Allah, bukan karena alasan apa-apa, hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Dia mengunjungi teman tersebut hanya karena Allah. Tidak ada nilai komersil yang ingin dia dapatkan dari pertemanan tersebut, hanya karena Allah. Cari itu, karena itu akan sangat bermanfaat nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 101. "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Orang-orang kafir kelak di hari kiamat, mereka mengatakan, kami tidak mempunyai seorang pun yang memberi syafaat. Apa arti syafaat? Seorang yang akan berdoa menghadap kepada Allah agar seseorang ini diampuni. Si A menghadap kepada Allah agar si B diampuni. Itu namanya proses syafaat. Maka orang kafir mengatakan, misalkan orang kafir ini kita anggap B, mereka mengatakan kami tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di hadapan Allah untuk kami. Wala sadiqin hamim. Kami tidak pula juga mempunyai teman yang akrab. Kata Imam Qatadah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i yang belajar langsung dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Rasul belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Kata Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi rahimahullah, orang-orang kafir, musyrik, banyak dosa tersebut akhirnya mengetahui di akhirat bahwa teman kalau saleh dan ditemani karena Allah akan bermanfaat di akhirat. Teman dekat kalau dia saleh dan ditemani karena Allah, tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya karena Allah, maka dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Apa proses syafaat? Syafaat teman itu akan menghadap kepada Allah dan meminta agar temannya diampuni dosanya. Maka termasuk di dalam bukaul muwafaqah, menangis karena mengikuti teman, adalah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya begini, ada 3 aktor, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Terjadilah perang Badar, menang. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menang. Kemudian ditawan beberapa tawanan. Kemudian Rasulullah SAW menawan orang tersebut agar kaum muslimin mendapatkan keuntungan,
agar orang-orang yang ditawan ini mengajari kaum muslimin baca tulis. Ya. Dan itu disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab enggak setuju. Kemudian turunlah ayat yang memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi dan orang-orang beriman tidak pantas untuk memiliki tawanan. Ya, lebih baik tidak usah ada tawanan. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah kan tidak setuju dan Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebab itulah Nabi Muhammad SAW merasa berdosa, merasa bersalah dan akhirnya mereka menangis akan hal itu. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Nah, ini membuat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Datang Umar bin Khattab melihat kedua sahabatnya yang dia cintai karena Allah menangis. Umar bin Khattab ini lihat ya, contoh menangis karena mengikuti orang. Mengatakan, malaka ya Rasulullah anta wa sahibu. Kenapa engkau ya Rasulullah? Engkau dan temanmu ini menangis berdua-duanya. In wajadtu bukaan bakait. Wa illam ajid tabakaitu libukaikuma. Kalau aku juga merasa sedih akibat kalian menyebutkan sebab kenapa kalian menangis, maka aku akan ikut menangis. Kalau aku tidak sedih, aku akan ikut berusaha semaksimal mungkin juga menangis. Nah, ini namanya menangis mengikuti. Ya. Dan ini adalah tanda tenggang rasa dan itu tanda yang paling dominan dari mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita sudah bahas tentang apa itu menangis. Kemudian apa hukum menangis, kemudian apa macam-macam menangis dan contoh-contohnya. Yang keempat sekarang, keutamaan menangis karena Allah. Sebelumnya kita ingin dudukkan dulu apa yang dimaksud menangis karena Allah. Menangis karena Allah bisa karena satu, menangis karena takut siksa Allah. Dan ini yang paling terbanyak. Menangis karena takut siksa Allah. Jadi misalkan seorang dia sudah berusaha menjauhi maksiat, tetapi ternyata terperosok ke dalam maksiat. Terperosok ke dalam maksiat. Maka setelah dia bermaksiat dia takut. Saya beri contoh ya, zina. Seorang yang berzina, dia soleh. Dia sholat, bahkan berjamaah, baca Quran. Tapi suatu saat dia tidak tahan dengan godaan perempuan. Na'udzubillah. Dan saya berpesan nih kepada para dokter, tenaga kesehatan, sahabat ilmu darmais, hati-hati para lelaki, ya, jangan main-main dengan api cinta haram. Karena Anda wahai lelaki lemah di hadapan perempuan. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain. Adapun kita lemah. Meskipun hafal Quran, hafal hadis, ustadz, penceramah, pemuka agama. Kalau sudah di hadapan perempuan lemah, pasti lemah. Saya katakan pasti, tidak ada pengecualian. Absolutely lemah. Kenapa? Karena itu yang ditunjuki oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin di zamannya, zaman tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan lemahnya manusia adalah, maksudnya seorang lelaki
kemudian lewat di hadapannya perempuan, tidak sanggup kecuali dia harus melihat perempuan tersebut. Itu kan yang terjadi pada diri kita. Jangan bohong. Jangan bohong. Apalagi zaman media sosial. Dengan mudahnya seorang hanya satu kali klik melihat hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki. Dari mulai yang agak terbuka sampai yang paling kotor. Dan ini bahayanya media sosial. Di samping saking banyaknya manfaatnya media sosial. Maka begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi lelaki dibandingkan perempuan. Ini menunjukkan bahwa seluruh lelaki lemah di hadapan perempuan. Maka kembali ke permasalahan tadi, bahwa seorang mungkin berzina, lalu dia melihat sekujur tubuhnya, lalu dia takut, siksa Allah, takut. Dia merasa diri paling kotor, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menangis yang disebabkan karena takut siksa Allah. Takut akan murka Allah. Takut akan musibah dari Allah akibat maksiat yang dia lakukan. Ini namanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Keutamaan yang pertama, mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Mata yang pernah menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, maka tidak akan pernah disentuh oleh neraka sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yalijin nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhara'." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Dan ini menunjukkan kepada kemustahilan. Seperti juga dalam bahasa Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama hatta yadijal jamalu fi sammil khiyat. Bagi orang-orang kafir, musyrik, maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Ketika mereka meninggal, terpisah ruhnya dari jasadnya. Kemudian kalau orang beriman, dibawa oleh para malaikat ruhnya sampai langit ketujuh. Kemudian dikembalikan ke alam barzakh. Di alam barzakh kepada jasadnya. Adapun orang kafir, orang musyrik, tidak akan dibukakan pintu langit sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahasa kemustahilan. Sampai susu masuk kembali ke dalam puting susunya. Ini juga menunjukkan kepada kemustahilan. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah adalah terjaga dari siksa neraka, surat At-Tur ayat 25-28. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka berhadapan satu dengan yang lainnya dan mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas sam. Mereka mengatakan, para penghuni surga mengatakan, kami dahulu sering menangis di tengah-tengah keluarga kami karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada kami.
dengan menjaga kami dari siksa samum. Neraka namanya neraka samum. Samum artinya neraka api, tempat yang paling neraka, tempat siksa yang paling banyak racunnya. Tempat siksa yang paling banyak racunnya. Dan saya ingin mengatakan kepada para sahabat ilmu darmais, para dokter, para profesor, tenaga kesehatan sekalian yang saya cintai karena Allah, maka ketahui baik-baik. Sebagaimana surga tidak pernah setiap harinya kecuali bertambah kenikmatannya daripada sebelumnya, maka begitu juga neraka sebaliknya. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan atas penghuni neraka siksa walau satu kalinya, walau satu harinya. Saya beri contoh. Minuman penghuni neraka. Bismillah. Minuman penghuni neraka. Sadid wa hamim. Nanah luka penghuni neraka dan air yang mendidih. Kalau kita lihat air mendidih, anggap dia 100 derajat Celcius panasnya. Jangan pernah berharap bagi penghuni neraka untuk minuman hari ini panasnya sama dengan hari kemarin. Gak pernah. Bertambah derajat Celciusnya terus. Hal ini ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab." Kami tambah siksa hukuman kepada mereka di atas hukuman sebelumnya, dan itu terus-terusan. Maka sahabat ilmu darmais dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, jangan pernah sekalipun walau terbesit di dalam hati meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya heran kalau seandainya ada orang, ya, bahkan ini figur publik, mengatakan saya sudah mendaftar di neraka, saya ingin bersama si fulan di neraka. Ini penantangan jelas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dia tidak tahu, mungkin dia bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus terus, tadi di dalam pendahuluan Pak Dokter moderator Pak Dokter Zuki mengatakan bahwasanya semoga ini kegiatan terus berlanjut meskipun di luar pandemi, karena kaum muslimin sangat memerlukan ilmu agama agar lisan terjaga, kelakuan terjaga. Apa yang membuat sebagian orang berkata-kata selancang itu akibat kebodohan, ya, memesan tempat di neraka, saya nggak apa-apa masuk neraka. Ini adalah termasuk hal yang sangat buruk. Pernah seseorang di zaman Rasulullah SAW, beliau dijenguk oleh Rasulullah SAW saat sakit. Kemudian keadaan beliau ini, perhatikan ya, bagaimana indahnya ilmu agama, dan hati-hati yang masih bodoh dalam ilmu agama. Ketika dijenguk, orang ini sakitnya kurus krempeng, hanya kulit yang menutupi tulangnya, kurus, sangat benar-benar kurus. Bahasa hadisnya begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau begini? Orang ini berkata, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, apa saja yang merupakan siksaku kelak di neraka, segerakan aku di dunia mendapatkannya agar nanti di akhirat aku bisa masuk surga. Saya ulang, ya Allah, siksa apa saja yang aku dapatkan kelak di neraka, segerakan aku mendapatkannya di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, waihak, celaka engkau, tidak akan ada yang sanggup. Maka jangan pernah remehkan. Saya sering mengatakan neraka itu adalah tempat
penyiksaan, hukuman yang tidak pernah bisa dibayangkan hukumannya. Dan setiap hukuman, setiap kalinya bertambah terus menerus. Nah, ini Bapak Ibu sahabat ilmu Darmais yang semoga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia akan dijaga dari neraka samum. Neraka samum adalah neraka yang penuh dengan racun-racun yang mematikan. Isinya cuma racun. Allah musta'an. Kemudian yang kedua, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan Allah naungi mereka di naungannya Allah. Pada hari itu tidak ada naungan apapun kecuali naungannya Allah. Saya ingin bercerita dulu tentang padang mahsyar. Padang yang luas, yang tidak ada satu tiang pun untuk bersandar, untuk bernaung. Kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan, bahkan sampai binatang. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan dalam padang mahsyar, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun berupa pakaian, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, nanti salah seorang akan melihat kepada yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ahadun ila ba'd. Perkara keadaan pada saat itu lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar melihat aurat orang. Sudah tergambar ya bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Belum selesai itu. Matahari tudna syams, didekatkan matahari hatta yakunu qadruhu mil, sampai batasannya hanya 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1,6 kilometer. Ya, sekarang antara bumi dengan matahari jaraknya sangat jauh, berjuta-juta kilometer. Saya tidak hafal berapa itu. Silahkan dicek, silahkan dicari. Itu pun kita merasakan panasnya yang luar biasa. Beberapa malam yang lalu saya kajian bersama kawan-kawan yang berasal dari Dubai, kemudian Qatar. Mereka mengatakan, saya tanya, berapa di sana lagi musim apa? Musim panas, Ustaz. Lagi 48 derajat Celcius. Dan kita yang pernah tinggal di Arab itu sudah biasa. 48 Celcius, bahkan ada yang 50. Kalau sudah 50 derajat Celcius biasanya diliburkan karena banyak yang dehidrasi, meninggal di pingsan, maka diliburkan biasanya. Lihat, itu jarak antara bumi dengan matahari sangat jauh. Bagaimana didekatkan? Dalam keadaan kita tidak memakai apa-apa, maka pada saat itu, ini saya menjelaskan ini agar kita lebih memaknai bahwa naungan itu istimewa. Karena sebagian orang ketika mendengar hadis ini menganggap biasa aja, naungan ya kayak naungan payungan-payungan gitu. Enggak, jauh bedanya. Makanya, dan hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. 7 orang tersebut adalah yang pertama, imam, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, dan yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan.
Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui. Yang ketujuh, ini inti pendalilannya. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah. Kemudian dia berzikirnya sendirian dan kemudian berlinang kedua air matanya. Berlinang air matanya dari kedua matanya. Para sahabat ilmu Darmais, hafizakumullah. Ini ibadah di zaman sekarang akan terasa sangat indah. Coba deh, coba. Handphone tinggal di luar kamar, jujur sama istri, saya ingin berzikir kepada Allah. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan saya. Walau cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Berzikir, berkholwat dengan Allah. Di saat kesibukan, di saat begitu cepatnya dunia berputar. Ya, kadang-kadang sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana. Coba tenangkan hati, lepaskan semua alat komunikasi, berzikir sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah dan kedua para malaikatnya. Tapi dengan syarat, setelah itu jangan bikin status di media sosial, karena dikhawatirkan nanti ujub. Sampai menangis, entah menangisnya takut siksa Allah. Saya ya Allah pernah melakukan dosa ini, ampuni ya Allah. Saya tidak tahu apakah Engkau akan mengampuni aku ya Allah. Saya tidak tahan neraka ya Allah. Sampai mengakui lihat saja bagaimana halawatul iman, manisnya iman. Para ulama mengatakan manisnya iman maksudnya adalah lapang dada saat mengerjakan ibadah kepada Allah. Lihat hasilnya. Ini amalan kerjakan walau sekali seumur hidup. Dan itu amalan dilakukan oleh Rasulullah bahkan sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Yatahannath fi ghari Hira. Beliau beribadah secara sendirian di gua Hira. Rasakan bagaimana indahnya. Bagaimana nanti setelah itu kita akan merasakan lapang dada. Meskipun masih banyak problematika kehidupan, tapi yang penting hati kita nyaman. Dan saya berpesan kepada para sahabat ilmu Darmais sekalian, kita ini ya, saya sedang berdakwah, sahabat ilmu Darmais sedang mendengarkan dakwah. Di samping itu pekerjaan saya ngajar di pesantren. Di samping itu pekerjaan sahabat ilmu Darmais sebagai tenaga kesehatan. Yang pemain bola bermain bola, pemain musik bermain musik, pemain film bermain film, yang suka mendaki gunung daki gunung. Semua aktivitas hidup manusia sebenarnya yang dicari cuma satu. Apa itu? Yaitu bahagia yang letaknya ada pada hati, bukan ada pada anggota tubuh secara lahiriah. Bahagia menghilangkan rasa resah, gelisah, gundah. Hatinya bahagia. Itu semua yang dicari. Penyanyi menyanyi, pemusik bermusik, main bola pemain bola, pemain basket, ya cuma satu. Kemarin tuh yang lagi rame dengan bintang film, bintang penyanyi dari Korea, para anak-anak muda berhura-hura. Apa yang dia inginkan dari mereka? Cuma satu. Hatinya ingin bahagia. Orang pergi ke ujung pantai, ke puncak gunung, bahkan sampai keluar angkasa. Cuma satu. Apa? Ingin bahagia. Maka saya nasihatkan, dengan semua aktivitas kehidupan manusia,
tidak ada yang paling bisa membahagiakan secara hakiki kecuali satu, menghadap kepada Allah. Dua, berkomunikasi dengan Allah, bermunajat. Tiga, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu. Semoga para sahabat ilmu Darmais, para profesor, para dokter di tengah kesibukan, terutama saya dengar dari beberapa dokter kolega saya di Jakarta, sedang naik-naiknya COVID, dengan kesibukan itu coba 5 menit aja. Tidak ada yang tahu, lepaskan semua alat komunikasi, bermunajat di tengah kepada Allah. Bermunajat, terutama di waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir. Bermunajat 5 menit, 10 menit di keheningan malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nasyi'atal laili aqwam wa asyaddu qila." Sesungguhnya keadaan malam dia lebih tegak. Saat kita bangun malam, jangan pegang ini. Ambil air wudhu. Dia penuh perjuangan, memang penuh perjuangan. Saya sampai merinding. Dia penuh perjuangan memang. Tetapi harus usaha. Sholat malam hanya karena Allah. Bahkan mungkin kawan hidup kita, istri atau suami kita tidak mengetahui. Saat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita menyebutkan nikmat-nikmatnya. Saya berpesan untuk diri saya pribadi yang belum bisa berlezat-lezat bermunajat dengan Allah, entah itu dengan cara menyebutkan nikmat-nikmat Allah, maka belajarlah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Terima kasih sudah mengasihiku. Ya Allah, Engkau Maha penerima taubat. Terimalah taubat dariku. Ya Allah, Engkau Maha pemberi nikmat. Nikmatmu begitu banyak. Lezat. Berlezat-lezat memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasakan indahnya. Atau berlezat-lezat mengakui dosa di sisi Allah. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat ilmu Darmais. Dan saya ini berpesan di mana-mana tentang hal ini. Salah satu ibadah yang paling lezat juga adalah merasa rindu ingin bertemu dengan Allah. Zat yang selama ini kita ruku, sujud, kita nungging kepala kita di atas tanah lebih rendah daripada pantat kita, hanya untuk Allah. Zat yang belum pernah kita lihat. Kalau ada apa-apa, kita ngangkat tangan sama Allah. Resah sedikit, langsung ya Allah. Kurang harta sedikit, langsung ya Allah. Kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Maka saya katakan, rindu ingin bertemu dengan Allah adalah ibadah sangat agung. Memotivasi seorang untuk semangat selalu beribadah, untuk semangat selalu bermanfaat untuk orang lain. Rindu ingin bertemu dengan Allah, itu adalah ibadah paling agung. Bisa mengalahkan orang yang mungkin sujud, sholat semalaman suntuk. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang ingin, suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Surga dengan segala macam nikmatnya. Ada bidadari, ada rumah dari emas, dari perak, ada sungai yang terbuat dari air yang tidak pernah rusak, dari madu yang sangat jernih, dari susu yang sangat putih, dari macam-macam nikmat yang ada dalam surga. Kalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Saya katakan Bapak Ibu, sahabat ilmu Darmais, hafizakumullah. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada kesempatan untuk beramal saleh, untuk mengangkat derajat kita di surga kelak, maka lebih baik kita minta mati aja deh. Saya ingin bertemu dengan Allah. Yang saya ibadahi selama ini, Qur'annya yang saya baca, firmannya yang kita baca setiap pagi atau setiap malam. Kita ingin bertemu dengannya. Mana sih yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Mana zatnya? Kita ingin bertemu dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih, maha penyayang itu mana? Kita ingin bertemu dengannya. Setiap menit, setiap hari kita bermaksiat. Tetapi setiap itu pula Allah ngasih nikmat kepada kita tanpa ada balas dendam. Kita ingin bertemu dengan tekad. Itu cita-cita seorang muslim. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Allah? Dan itu adalah nikmat paling terbesar di dalam surga kelak. Ketika Allah memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal radhitum, rela enggak kalian dengan nikmat yang aku kasih? Penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak ridha ya Allah? Laqad u'tina ata'an lam yu'ta ahadun qabla. Engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang. Kemudian Allah mengatakan, hal azidukum. Lihat Al-Karim. Lihat Al-Karim, Maha Pemurah. Lihat Sang Maha Pemurah. Ini yang membuat kita ingin bertemu dengan Allah. Bagaimana sih? Apakah maukah kalian aku tambahkan nikmat? Kata penghuni surga, ayo nikmatin. Nikmat apa yang lebih istimewa daripada ini? Kemudian Allah menyingkap hijabnya. Kemudian akhirnya penghuni surga melihat kepada Allah sembahannya. Mudah-mudahan kita bisa melihat. Bapak Ibu, para profesor, para dokter, sahabat ilmu Darmais, kalau sudah membicarakan ini, perkara-perkara dunia kecil. Makanya Allah mengatakan, laqad raditu lakum fala askhatu ankum abada. Aku telah meridhai kalian. Aku tidak pernah akan murka kepada kalian selamanya. Ini yang Allah sebutkan, wa ridwanun minallahi akbar. Ridha Allah, ridha dari Allah adalah nikmat terbesar. Yang lagi bermusuhan dengan orang tuanya, yang lagi bermusuhan dengan kakak adiknya, dan yang lagi bermusuhan dengan paman bibinya, yang lagi bermusuhan dengan orang lain, ingat ridha Allah lebih besar. Permasalahanmu kecil. Ayo saling rangkul, saling maafkan, saling damai. Permasalahanmu kecil. Maka saya katakan, cari waktu mustajab, entah itu di hari Jumat setelah asar sampai sebelum maghrib, atau di sepertiga malam terakhir. Tutup semua komunikasi sampai orang terdekat dengan kita. Menangislah karena Allah.
Anda akan rasakan bagaimana lezatnya hal tersebut. Bahkan mungkin tidak akan pernah merasakan kelezatan apapun di dunia kecuali itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah." Dua mata yang tidak pernah akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mata yang pertama menangis karena takut kepada Allah. Makanya saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah hina orang yang pernah melakukan dosa besar. Mungkin dia sendirian menangis karena Allah yang dengannya Allah mengampuni dosanya. Sedangkan kita menghina, kita ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada perkataan indah, dan ini mungkin pelipur lara bagi seluruh pelaku maksiat, terutama yang berbicara di hadapan para sahabat ilmu darmais dan kaum muslimin sekarang. Perhatikan pelipur lara, indah sekali perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, "Innal kabir," sesungguhnya dosa besar, qad yulhiquha bi syiddatil khauf wa syiddatil haya wa ta'zim ma yulhiquha bis saghair. Ada orang yang kadang melakukan dosa besar, minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya. Tetapi ketika dia melakukan dosa besar tersebut, hatinya dihinggapi rasa malu kepada Allah, takut siksa Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin meskipun dia melakukan dosa besar, ditulis oleh Allah sebagai dosa kecil. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalbu. Ini semua kembali kepada apa yang tegak di dalam hati. Dosa besar, tetapi ditulis sebagai dosa kecil. Akibat hatinya takut kepada Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, yang kedua, mata yang menjaga perbatasan, berjihad di jalan Allah. Maka saya sangat berharap, semoga yang kemarin para tentara-tentara angkatan laut yang meninggal menjaga perbatasan, jika memang ikhlas niatnya hanya karena Allah, menjaga perbatasan negara kaum muslimin, negara kita ini, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mati syahid, karena masuk ke dalam hadis ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya termasuk dari keutamaan menangis karena Allah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetesan, wa atharain, dan dua bekas. Qatratun min dumu'i khasyatillah, tetesan karena tangisan takut kepada Allah. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah karena berjihad di jalan Allah. Adapun dua bekas langkah kaki, fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah, bekas berjihad di jalan Allah dan bekas dalam mengerjakan ketaatan, kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang berhaji. Kemudian saat berhaji mungkin dia terluka. Luka tersebut membekas.
itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Dan saya juga berpesan, ada orang yang sholatnya ikhlas karena Allah, sholatnya sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mungkin membekas, entah itu pada kakinya, kan di kaki kita biasanya ada nama bagian tubuhnya, ya, ada bekas karena kita sering duduk, entah itu di dahinya, maka jangan hina. Karena mungkin itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar ulama di zaman sahabat. Beliau mengatakan, la an adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Ini perhatikan yang ahli sedekah. Ternyata ada amalan yang mungkin bisa menyaingi amalanmu yang ahli sedekah. Perhatikan. Sungguh, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bukan hadis, tapi perkataan sahabat yang disebut dengan athar. Sungguh, aku menangis karena takut kepada Allah. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah 1000 dinar. 1 dinarnya sama dengan 4,29 gram emas. 1000 dinar kali 4,29 gram emas. Ini para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu kita sudah 1 jam lebih, ya, saya kelewatan malahan nih. Dan masih ada poin sebenarnya, yaitu contoh-contoh tangisan dari para malaikat, Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang saleh dari para salafus saleh. Kemudian juga yang paling utama adalah hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menangis karena Allah. Air matanya kering. Dikasih nasihat tentang kematian, tentang sakaratul maut, tidak bisa nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling penting, tapi karena waktu belum bisa kita bahas, mudah-mudahan nanti pada waktu yang akan datang kita bisa bahas. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz atas pemaparan materi yang insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat yang insya Allah saya akan bacakan. Yang pertama Ustadz, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memelihara supaya hati dan jiwa ini selalu punya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus-menerus konsisten terpelihara setiap saat. Syukron. Gitu Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Maka jawabannya adalah, yang pertama, kita harus meyakini di dalam hati sebagai sebuah akidah, keyakinan mendasar bagi seorang muslim, bahwa iman tidak akan bisa konsisten. Dia naik turun. Perkataan saya ini bukan malah melemahkan yang ingin imannya konsisten, tapi ini sebuah kenyataan dan sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Karena itu para ulama ahlu sunnah mengatakan iman itu pengertiannya 5 kalimat yang seluruhnya berakhiran dengan huruf nun. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, nun lisan, wa amalun bil arkan, dan bergerak mengamalkan sesuatu dengan arkan, nun yang kedua, dengan anggota tubuh maksudnya. Yang ketiga, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, janan, nun yang ketiga. Wa yazidu bi ta'atir rahman, iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Lihat, bertambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, nun yang keempat. Nun yang kelima, wa yanqusu bil isyan, dan
berkurang dengan isyan, nun yang kelima, yaitu kemaksiatan. Sedangkan kita ini makhluk Allah yang Rasulullah SAW sudah mengabarkan kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Dengan dia sadari bahwa itu salah. Ini hati-hati ya. Jadi dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ghaira dzalika faqad halak." Sesungguhnya setiap masa beramal ada masa semangat, imannya naik terus. Ya, hatinya khusyuk, sering menangis kepada Allah. Baca Quran sedikit nangis, ada masa semangat. Terutama awal-awal hijrah. Dalam tanda kutip kata hijrah yang sering dipakai oleh anak muda. Atau kata ingin meniti jalan istiqamah. Awal-awal ingin meniti jalan istiqamah. Semangat. Nanti lama-kelamaan menurun. Itu hadis Rasul. Siapa yang masa menurunnya, masa melemahnya kembali kepada sunnahku, dia akan selamat. Dapat petunjuk. Dia berusaha. Saat masa lemah, dia malah tambah kepada sunnah Rasulullah SAW. Dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi jika dia biarkan, dia akan binasa. Jadi satu, keyakinan pasti ada masa turun iman. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi masa tersebut. Yang kedua adalah sebagai jawaban atas pertanyaan tadi, bagaimana kita kiat agar senantiasa imannya tidak terlalu fluktuatif, sangat naik turun sekali. Tetapi kalaupun turun tidak terlalu jauh gitu. Ya, cepat-cepat bertaubat. Maka jawabannya satu, yang pertama harus memahami bagaimana cara muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa itu? 3 amalkan. Yang pertama, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah ia tidak mengetahui Allah melihatnya? Saat buka handphone, explore di Instagram hal-hal yang diharamkan, nonton di YouTube premium hal-hal yang diharamkan, nonton di Facebook, dan macam-macam lainnya lagi dari media sosial. Hal-hal yang diharamkan. Maka yakini Allah melihatnya. Yang kedua, meyakini Allah mendengarnya. Ya. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tanpa batas. Apa yang dia dengar dari hal-hal yang diharamkan, ketahui Allah Maha mendengar. Meskipun Anda pakai headset, ya, orang lain samping kanan kiri Anda, ketika Anda mendengar yang haram tidak tahu. Bahkan kadang pakai headset dengar hal yang diharam di majelis ilmu. Enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui. Tadi Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah mengetahui. Apalagi yang nampak-nampak. Apa maksud mata berkhianat? Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan mata berkhianat adalah seorang pemuda ingin melamar seorang perempuan. Lalu datanglah dia ke rumah perempuan tersebut, dihadapi oleh keluarga laki-laki si perempuan. Dan ada si perempuannya. Suatu saat dia ngelirik ke perempuan tersebut. Ketika keluarga laki-laki perempuan tersebut menoleh kepadanya, dia pura-pura nunduk. Itu namanya mata berkhianat. Itu namanya mata berkhianat. Yang begitu saja Allah tahu, apalagi yang terang-terangan. Maka itu akan menumbuhkan kita senantiasa selalu muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini penting. Saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah di suatu kajian saya nanya kepada seorang, saya katakan, siapa di sini yang ASN, aparatur sipil negara? Saya Ustadz. Sudah berapa lama kerja? 35 tahun Ustadz.
tahun lagi pensiun? Sekitar 2 tahun lagi, Ustaz. 35 tahun, dia 40 tahun. Baik. Bapak kerja di mana? Kerja di instansi ini, dinas ini, Ustaz. Selama 35 tahun Bapak di situ saja, tidak pindah-pindah? Iya, Ustaz, tidak pindah-pindah. Kantornya di situ saja? Iya, Ustaz, tidak pindah-pindah. Mohon maaf Pak ya, kalau seandainya Bapak divideokan, difilmkan kehidupan Bapak selama 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, itu sangat membosankan. Rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, sangat membosankan. Film paling membosankan. Pertanyaan timbul, kenapa Bapak begitu istiqomah? 35 tahun di tempat yang sama, di pekerjaan yang sama. Jawabannya tidak ada kecuali karena saya punya satu tujuan. Apa itu? Murni tujuannya cuma itu. Apa itu? Dapat gaji. Maka semestinya seorang agar tetap istiqamah, stabil keimanannya, tidak mudah naik turun fluktuatif imannya, maka fokuskanlah dia hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Saat itu dia akan senantiasa tidak akan pernah peduli apakah orang melihat dia, memuji dia, ya, karena biasanya orang tidak istiqamah dalam keimanan akibat dia ingin riya di hadapan orang lain. Ini yang bisa saya jawab, Pak Dokter. Silakan. Ya, jazakumullah pada Ustadz. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kurang lebih mirip-mirip nih Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, serta para muslimin dalam keadaan sehat. Izin bertanya Ustadz mohon motivasi. Saya masih mengutamakan hawa nafsu daripada kehidupan abadi di akhirat. Karena terkadang masih ingat akhirat sehingga taubat, tapi jika tidak masih maksiat. Jazakumullah khairan katsiran. Motivasi Ustadz. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata saya masih mendahulukan hawa nafsu. Saya ingin mendudukan dulu. Orang ketika dia hidup di dunia, bukan berarti kalau dia orientasinya akhirat kemudian dia harus miskin, dia tidak boleh tamasya, dia tidak boleh kuliner, dia tidak boleh liburan, dia harus hanya selalu di atas sejadah, dia harus selalu di masjid berzikir, baca Quran. Tidak mesti. Ya. Makanya ada ayat yang sering salah dipahami oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Sebagian orang memahami ayat ini akhirat 50, dunia 50, berarti 50-50. Artinya prakteknya akhirnya adalah kalau seandainya sholatnya pas lagi kosong kerjaan bisa sholat, kalau enggak ya sudah kan 50-50. Ini salah cara memahami ayat ini. Cara memahami yang salah juga adalah akhirnya orang terlalu serius sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan dunia sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada semacam kecondongan mengharamkan kenikmatan dunia. Ini yang saya katakan tadi, yang akhirnya dia terlalu semangat hijrah dalam tanda kutip atau meniti jalan Allah, akhirnya nggak pernah ke mall, kemudian nggak pernah makan di rumah makan karena menganggap itu adalah hal-hal yang melalaikan dari kehidupannya, dari kehidupan akhirat. Nah, ini tidak benar. Ya, ada dua penafsiran yang keliru dalam praktek kehidupan manusia tentang ayat itu. Yang benar adalah makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah semampumu, sekehendakmu, dengan dua syarat: tidak berlebihan dan mendatangkan kesombongan.
tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi dulu. Hawa nafsu. Kadang-kadang sebagian orang yang ingin berhijrah, apalagi dengar ceramah ini, saya ingin masjid terus, saya ingin, ya seakan-akan hidup di atas sejadah saja. Tidak. Bahkan kadang menemani kawan ke pasar untuk keperluan dan hajatnya lebih istimewa dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, dan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tentang hawa nafsu ya. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu terlarang. Bahkan kadang-kadang kalau malah melarang termasuk dosa karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi." Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan apa yang Allah keluarkan dari perhiasan kehidupan dunia untuk hamba-hambanya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu juga meremehkan. Nah, kebalikannya, kalau yang dimaksud tadi, saya lebih mengutamakan hawa nafsu dibandingkan nikmat abadi di akhirat. Kalau memang itu seperti itu kejadiannya, maka kiatnya adalah, perhatikan baik-baik. Kalau saya beri contoh di contohnya, saya pernah sebagai pendakwah di Islamic Cultural Center Dammam, Arab Saudi. Kota Dammam adalah lumbung minyaknya Arab Saudi. Saya pernah 7 tahun sebagai penerjemah dan dai resmi di Kerajaan Arab Saudi untuk berdakwah di sana. Ada orang Indonesia tenaga kerja saya dapati dia, Pak, umur Bapak berapa? 40 Ustaz. Kok nggak sholat Pak? Gini Ustaz, nanti setelah saya pulang ke Indonesia, sesudah berburu real dan dolar ini, saya mau bertobat Ustaz. Sekarang waktunya berburu real dan dolar. Nah, ini masuk yang tadi, mendahulukan hawa nafsu dibandingkan orientasi akhirat. Maka kiatnya satu, disebutkan dalam Al-Quran banyak. Apa itu? Ingat, saya ulangi, pelajari dan ingat terus, saya ulangi, pelajari dan yakini serta ingat terus nikmat-nikmat surga. Pelajari, yakini dan terus iyang-iyangkan di dalam benak kita nikmat surga. Saya beri contoh ya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Silahkan lihat surat Ali Imran ayat 14. Diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, semua yang disukai oleh manusia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Setelah itu apa kata Allah? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya lah, hanya di sisi Allah, surga, tempat kembali yang paling indah. Ada semacam isyarat, hei kamu manusia, kalau sedang tertipu dengan dunia, sedang mendewakan dunia dengan cara melanggar keharaman, melalaikan kewajiban karena mengejar dunia, maka ingat, tuh surga di akhirat lebih baik daripada yang kamu kejar sekarang. Saya beri contoh hadis. Itu tadi ayat ya, hadis. Rasul Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada, ya Allah, ma adna ahlil jannati manzilan. Wahai Allah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nikmat surga yang paling rendah apa? Kemudian Allah mengatakan, dia adalah seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian dia datang kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, lihat penawaran pertama, orang yang penghuni surga paling rendah nikmatnya. Penawaran pertama dari Allah. Atarda an yakuna laka mulkun min malikin
mulku malikin min malikid dunia? Mau nggak engkau mendapatkan kekayaan seperti kekayaan raja, salah satu raja dunia? Coba cek Pak Dokter, berapa kekayaan paling kaya raja sekarang ini, atau manusia paling terkaya di dunia ini sekarang berapa kekayaannya? Itu penawaran pertama untuk penghuni surga yang paling rendah. Taib. Kemudian orang ini tahu dia pernah hidup di dunia, dia mengatakan raditu Rabb, iya wahai Tuhanku, aku tahu, aku rela, sudah itu cukup bagiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza lak wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha. Itu akan menjadi milikmu. Coba Pak Dr. Juki mohon dicarikan di internet orang paling terkaya kekayaannya berapa. Sebentar Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita di akhir kajian ingin tahu. Kemudian setelah itu kata Allah, dan 5 kali lipatnya lagi. Orang paling kaya sekaya di dunia, kemudian kali 5. Itu pun karena si penghuni surga yang paling rendah nikmatnya ini mengatakan, cukup ya Allah, itu sudah cukup. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hadza lak wa asyratu amsalih. 5 kali lipat dari kekayaan salah satu orang paling kaya di dunia, dan 10 kali lipatnya lagi. Itu penawaran yang ketiga. Ini surga yang paling rendah nikmatnya. Taib. Ya. Maka kalau ada orang akhirnya terlalu mendahulukan hawa nafsu sampai korupsi. Saya pernah ceramah di Sukamiskin. Saya sebutkan hadis ini. Saya katakan kepada mereka, Pak, saya ingin bawakan 1 ayat 1 hadis saja untuk bapak-bapak, agar kita bertobat dari kelakuan ini. Bahwa yang kita lakukan ini tidak ada kebenarannya, baik secara syariat maupun akal, logika manusia nggak masuk. Sekarang korupsi yang paling terbesar di negara ini berapa triliun? Bandingkan dengan tadi, nikmat paling rendah. Tawaran pertama yang ditawarkan oleh Allah kepada penghuni surga yang paling rendah nikmatnya. Berapa Pak Dokter? Kalau orang yang terkaya di dunia saat ini Dok, Ustadz, Jeff Bezos. Yang kedua, itu 117 miliar US dollar. Ya. Coba dirupiahkan biar kita lebih familiar gitu. Ya, 117 US dollar. 117 miliar US dollar. Kali 5 kali 10. Allahu Akbar. Yang korupsi berapa triliun sih? Dikejar-kejar Interpol, dicari-cari orang, hidup nggak nyaman, nggak bisa bergaul dengan anak, istri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingat nikmat surga. Saya sering mengatakan tentang surga, dia adalah tempat penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, dan setiap nikmatnya selalu bertambah indahnya dan lezatnya. Rasulullah SAW bersabda, al-jannah la khatara laha. Surga itu tidak bisa dibayangkan indahnya. Nah, ini kiat agar kita lebih mendahulukan orientasi akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Di sini 15 menit lagi maghrib Pak Dokter, karena waktu Indonesia Tengah kita keasikan ini. Ya, iya. Ya, masih ada satu lagi atau? Boleh, gimana? satu lagi ya. Pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ini pertanyaannya, izin bertanya Pak Ustadz. Dalam bergaul kita banyak mempunyai kawan. Bagaimana kita mengetahui atau adakah ciri khusus dari salah satu kawan yang akan memberikan syafaat untuk kita di akhir nanti? Jazakallah khair Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu ciri khususnya adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman, maksudnya berilmu dan beramal soleh setelah berilmu, lalu saling nasihat menasehati dengan kebaikan. Ini ciri teman yang baik. Dia tidak selalu membenarkan apa yang kita ucapkan dan perbuatan. Oh bagus. Meskipun kita sudah mau masuk jurang, bagus-bagus aja dia. Enggak. Ya. Nah ini para ikhwah. Dan yang kedua, watawasau bis sabar, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjalankan ilmu tersebut. Nah, itulah teman yang mudah-mudahan kita memilikinya, dan saya katakan cari itu, cari. Ya, dan biasanya begini Pak, Bapak, Ibu, sahabat ilmu, para darmais dan para profesor, para dokter yang sekalian yang saya cintai karena Allah. Biasanya begini, Allah itu ketika ingin berkehendak bahwa si fulan mencintai si fulan, ini susah untuk bertengkar, susah untuk berkelahi, bermusuhan, susah. Dia bagaimanapun sikapnya kepada saya tetap akan memaafkan. Nah, ini namanya mencintai karena Allah. Saya akan tetap menemani dia, kemudian menasehati dia dalam kebaikan meskipun dia menganggap saya buruk. Ini namanya mencintai karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita memiliki akan hal tersebut. Sangat disayangkan waktu di sini tinggal 10 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain, dan semoga sahabat ilmu Darmai selalu menegakkan penuntutan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh, dan semoga kita senantiasa diberikan petunjuk kemudahan dalam beramal ibadah. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Ahmad Zainuddin atas pemaparan materinya di kajian tematik kita kali ini. Dengan mohon maaf sebelumnya belum bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat, dan kita yang hadir di sini di kajian online ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.